Siap, Prak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Arif pimpin doa kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Arif yang sudah bersedia memimpin doa kita pada siang hari ini. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mukrami. Kemana Mukrami yang tidak hadir hari ini? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi genetik, di mana materi genetik itu ada kromosom, gen, dan DNA yang merupakan materi genetik yang berfungsi untuk proses pewarisan cepat. Nah, sebelum memulai materi inti, Ibu nanti ada permainan untuk kalian, yaitu bola berjalan. Nanti ada bola, ini ada bola berjalan. Ada bola berjalan, di mana bola-bola ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk melihat sejauh mana pemahaman materi kalian mengenai materi sebelumnya dan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, bola ini nanti silakan kalian jalankan gilirkan ke semua teman kalian yang ada di kelas. Ketika Ibu bilang stop, dan bola ini berada di tangan kalian, salah satu dari kalian, maka kalian wajib untuk membuka bola ini dan menjawab pertanyaan tersebut. Kira-kira dimengerti atau tidak? Oke, kita mulai saja. Ibu akan lempar bola ini dan kalian boleh tangkap. Silakan untuk berdiri. Ya. Oke, terus digelirkan. Digelirkan. Oke. Digelirkan. Stop. Stop. Silakan. Ada pertanyaan apa di dalamnya? Hubungan antara DNA dan kromosom. Oke, hubungan antara DNA dan kromosom. Apa kira-kira? Kromosom sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sedangkan DNA molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisasi dalam seluruh siklus hidupnya. Bukan organisasi, tapi organisme ya. Oke, siap? Tepuk tangan untuk. Oke, selanjutnya bola kedua digilirkan. Ayo digilirkan. Stop. Aji. Ya, silakan Aji. Dibuka Aji. Apa pertanyaannya Aji? Apa Aji? Boleh yang sepingan saja, yang kamu ingat saja. Apakah DNA itu? Ya, apakah DNA itu? Apa itu DNA? Sepingan Aji saja. Yang membuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus kehidupannya. Jadi memuat informasi genetik yang terdapat pada makhluk hidup sesuai dengan siklus hidupnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aji. Selanjutnya bola ketiga. Silakan digilirkan. Hubungan antara gen, DNA dan kromosom. Hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Apa? Kira-kira hubungan antara gen, DNA, dan kromosom? Gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya, gen-gen serangkai
membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung membentuk spiral dan berasosiasi dengan protein. Oke, tepuk tangan. Bola keempat. Silakan dijalankan bola keempat. Bola keempat. Lempar ke kawannya. Ditangkap. Asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil transkripsi dari DNA. Ya, betul sekali. Lanjut. Hubungan antara gen dan DNA. Hubungan antara gen dan DNA adalah gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ayo digiliran. Stop. Silakan. Ada pertanyaan apa? Apakah kromosom itu? Apakah kromosom itu? Kromosom sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Oh ya, tepuk tangan dulu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Siap-siap yang dapat pertanyaan terakhir. Stop. Sia-sia itu. Pakai kepala. Ayo, apa? Apakah gen itu? Gen materi genetik penuntut sifat makhluk hidup. Gen merupakan materi genetik, merupakan Sifat makhluk hidup. sifat makhluk Hidup. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan permainan kita hari ini? Bagaimana kira-kira ke depannya? Mau ada permainan lagi? Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tentang gen, DNA, kromosom, kemudian hubungan antara DNA dan kromosom, antara gen, DNA, kromosom itu masih ada beberapa didik yang belum sepenuhnya paham, dan ada juga yang memang pemahamannya sudah baik. Nah, untuk depannya anak-anak yang masih merasa belum paham itu boleh dipelajari kembali. Nah, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kalian akan dapat memahami pada tujuan pembelajarannya, pengertian, kemudian menganalisis tahapan dan memadukan proses transkripsi dan translasi dengan tepat, serta dapat merumuskan urutan proses sintesis protein dengan tepat. Nah, sekarang kalian lihat skema di depan. Itu ada skema tentang proses sintesis protein, di mana pada proses sintesis protein nanti melibatkan yang namanya DNA dan RNA melalui proses tahapan yang namanya transkripsi dan translasi yang nanti akan membentuk polipeptida yang berasal dari asam amino. Nah, untuk selanjutnya pemahaman tentang transkripsi dan translasi nanti bisa kalian lihat nanti
materinya dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk artikel atau tulisan, dan dalam bentuk gambar. Silakan nanti kalian pelajari tentang transkripsi dan translasi, yaitu proses sintesis protein berdasarkan video yang Ibu berikan, berdasarkan artikel ataupun gambar yang Ibu berikan. Nah, ini silakan kalian ambil per kelompok satu. Satu orang satu kelompok. Yang di belakang ambil ini. Ini yang di belakang boleh. Kelompok yang belum. Lagi. Ya. Nah, ini ada materinya. Dalam bentuk artikelnya dibagikan buat kawan di belakang. Oke, saya duduk dan berbalik untuk berdiskusi ke kelompoknya masing-masing. Materi video, artikel, dan gambar itu sudah juga dibagikan ke grup WA kita, biologi. Silakan boleh dibuka, dicari datanya, didiskusikan bagaimana proses protein itu terjadi lewat tahapan tadi dua. Beda. Ada transkripsi, ada translasi. Boleh membuatnya, mencari literaturnya berdasarkan video, berdasarkan artikel, maupun berdasarkan gambar. Silakan dibuat, dikompromikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi dan mencari data, kalian akan membuat laporan. Jadi ada laporannya, laporan yang akan kalian presentasikan ke depan. Nah, untuk laporan, Ibu bebaskan kalian untuk memilih jenis laporan. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk PowerPoint, atau boleh juga dalam bentuk rekaman suara. Kira-kira kelompok satu akan membuat dalam bentuk apa? Kelompok satu video. Kelompok dua mau dalam bentuk apa? Rekaman suara. Kelompok tiga kan bentuk apa? PPT. Kelompok empat mau dalam bentuk apa? Kelompok empat, oh ya, tulisan. Kelompok lima rekaman suara. Kelompok enam video. Oke, silakan berdiskusi, membuat presentasi. Silakan data pertanyaan-pertanyaan yang diberikan diolah dan dibuat laporannya nanti untuk dipresentasikan. Ya, silakan. Selamat bekerja.
lasi. Tahapan sintesis protein dan prosesnya. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi kami dalam bentuk suara. Tahapan sintesis protein dan prosesnya. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein, DNA menjadi RNA, RNA menjadi protein. Sementara proses pembentukan protein yaitu digotong yang terletak pada sitoplasma. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi kelompok yang ingin tanya. Yang ingin bertanya, Silakan Niki. silakan. Ya, Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Marezi dari kelompok 6 ingin bertanya pada kelompok 2. Bagaimana peran DNA dan RNA dalam penyampaian kode genetik dalam sintesis protein? Ya. Dari pertanyaan Niki tadi akan jawab oleh Niki. DNA itu menyimpan dan informasi genetik, sedangkan RNA yang mengkode asam amino dan membawa pesan dari DNA dari digotong untuk membuat protein. Sebenarnya Apakah Niki bisa jawab? Oke, itu jawaban dan presentasi dari kelompok Adil dan kawan-kawan kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan Mempresentasikan mempresentasikan hasil konstruksi kami. Pembawa pesan dalam proses translasi juga terbagi menjadi 3 tahap. Sekian dari penjelasan dari saya dari kelompok saya Ali. Adakah yang ingin bertanya dari kelompok 5? Oke, yang mau bertanya ke kelompok 5. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 5. Komponen apa saja yang bertanggung jawab dalam proses sintesis protein? Ya, silakan. Akan dijawab oleh kamera. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2, yaitu untuk Agak kuat, Tamrin. DNA, RNA, dan enzim. Jadi yang terlibat dalam proses sintesis protein itu ada DNA, RNA, dan enzim. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sintesis protein dalam berupa video. Jika teman-teman yang ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 6 bertanya kepada kelompok 6, apa yang terjadi jika terdapat kesalahan pada saat proses sintesis protein? Akan menyebabkan enzim yang disusun tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan akan terganggu metabolisme tubuh. Oke, bagaimana? Oke.
Oke, itu saja hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sintesis protein. Tahap sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein, DNA, RNA, dan protein. Tahapan pertama, transkripsi. Protein sintetis di tahapan awal ini merupakan proses di mana terjadinya penyalinan sebagai molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein yaitu ribosom yang terletak pada sitoplasma. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah sintesis protein ditentukan oleh kode genetik dari antikodon yang dibawa oleh RNA? Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberi pertanyaan kepada kelompok kami, yang akan dijawab oleh Rianti. Sintesis protein dilakukan oleh kode-kode genetik dari antikode yang dibawa oleh mRNA. Sebab setiap kodan terdiri dari 3 bahan nitrogen penentu macam-macam amino. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada pembawaan atau pembacaan yang kurang jelas atau kurang baik. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan prisma sintesis protein yang akan dibacakan oleh Rizky. Tahapan sintesis protein dan prosesnya. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein, DNA, RNA, protein. Baiklah, kemudian melanjutkan saya. Pertanyaan kami buka. Apa yang terjadi jika RNA salah menerjemahkan kode genetik? Apa yang terjadi jika tRNA salah menerjemahkan kode genetik? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan itu. Kelompok 5, asam amino yang dibawa oleh tRNA juga akan salah. Jadi jawabannya adalah asam amino yang dibawa oleh tRNA juga akan salah. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video. Selamat menyaksikan. Jadi saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tahapan sintesis protein dan prosesnya. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein dari DNA ke RNA. Zoomkan aja. Tahap 1, transkripsi. Proses sintesis protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian Setelah itu hasil video dari kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya mendasari dari kelompok 4. Apa yang dimaksud
akan dijawab oleh Maria. Itu saja dari hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah melakukan presentasinya hari ini dengan sangat baik. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk rekaman suara sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Nah, seperti kita ketahui yang sudah dijelaskan oleh kalian tadi bahwa sintesis protein itu terdiri dari transkripsi dan translasi. Transkripsi itu merupakan proses penyalinan DNA, yaitu mengubah DNA menjadi RNA, sedangkan transkripsi itu adalah penerjemahan RNA yang disalin menjadi rangkaian polipeptida yang terbentuk dari asam amino. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan meminta beberapa orang untuk merefleksikan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini dan materi apa yang kami peroleh pada proses pembelajaran hari ini. Niki, mungkin mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Saya hari ini memperoleh, saya menjadi tahu bagaimana proses sintesis protein. Mungkin itu saja yang Kita buka Chandra untuk merefleksikan pembelajaran kita. Silakan Kak. Baiklah, saya Duta Chandra dari kelompok 3 ingin merefleksikan dari pelajaran pada siang hari ini. Dari pelajaran tadi saya dapat pelajaran bahwa tujuan utama dari proses sintetis protein adalah untuk membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Pak Mawati akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Merefleksikan hasil belajar hari ini. Saya mengetahui bagaimana tahapan sintesis protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmadani dari kelompok 6. Saya akan merefleksikan diri dari pembelajaran pada hari ini. Hasil yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui tahap-tahap sintesis protein dan bagaimana cara prosesnya. Dan saya juga tahu apa itu tahap transkripsi dan tahap translasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan pada minggu berikutnya. Silakan kalian pelajari dan baca mengenai bagaimana proses penerjemahan polipeptida